Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat resep lengkap siomay ayam komplit beserta juga dengan resep kuahnya. Ini siomaynya enak, lembut, empuk dan kenyal. Kuah sambal kacangnya juga enak banget, kental. Selain untuk siomay, sambal kacangnya ini bisa juga dijadikan untuk pendamping makanan yang lainnya. Pokoknya resep ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama di sini saya akan parut 150 gram labu siam. Ini labu siamnya sudah saya kupas dan cuci bersih ya. Kita parut dan setelah diparut labu siamnya ini akan kita peras. Untuk memerasnya jangan sampai habis airnya ya. Jadi jangan sampai kering banget. Nah, jika sudah, ini labu siamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan iris 3 batang daun bawang, iris kasar saja. Dan siapkan juga 3 siung bawang putih yang sudah diparut atau diulek kasar. Kita tumis dulu daun bawang dan bawang putihnya. Kita tumis hingga harum dan layu. Jangan terlalu lama ya, cukup hingga layu saja seperti ini. Nah, ini langsung kita matikan api kompornya. Kita diamkan dulu tumisan daun bawang dan bawang putihnya di dalam pan atau wajan ya. Selanjutnya ini saya sudah siapkan kol atau kubis. Kita pisahkan per lembar atau per helai dari kubisnya. Setelah itu kita buang tulang di bagian tengahnya, sisir tipis seperti ini ya. Selanjutnya saya sudah siapkan air panas. Ini kolnya akan kita rendam sebentar di air panas. Tekan-tekan seperti ini biar kolnya benar-benar terendam ya. Kita diamkan beberapa saat hingga kolnya layu. Jika kolnya sudah layu seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita akan lipat dan gulung kolnya. Sedikit ditekan bagian pinggirnya. Lipat sisi kiri dan kanan kolnya, setelah itu digulung seperti ini. Jadi karena tadi kolnya ini sudah kita rendam sebentar dengan air panas, jadi lebih mudah untuk melipat dan menggulungnya, tidak mudah sobek. Nah, jika sudah kolnya kita sisihkan terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan juga pare, sudah saya buang bijinya dan saya potong bulat-bulat seperti ini. Setelah itu tahu goreng atau tahu coklat. Kita belah bagian tengahnya untuk nanti diisi. Selanjutnya kita akan langsung membuat siomaynya. Di dalam chopper kita masukkan 600 sampai 650 gram ayam fillet. Saya menggunakan bagian dada di mix dengan bagian paha ya. Jadi ini ayamnya dicampur mix paha dan dada. Tambahkan 100 gram es batu dan masukkan juga 1 butir telur. Kita akan chopper ketiga bahannya ini hingga setengah halus. Nah, jika sudah setengah halus seperti ini sudah cukup ya. Jangan terlalu halus juga supaya masih ada tekstur ayamnya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Tambahkan juga labu siam yang sudah kita parut dan peras tadi. Dan ini akan kita chopper atau kita haluskan kembali hingga tercampur rata. Tidak usah sampai halus banget ya, cukup sampai tercampur saja. Masukkan juga tumisan bawang putih dan daun bawang tadi, sama minyak-minyaknya kita masukkan semuanya. Setelah itu ini kita chopper kembali sebentar saja hingga tercampur. Nah, jika sudah, ini akan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar ya. Selanjutnya kita akan tambahkan bahan keringnya, yaitu 50 gram tepung terigu serbaguna dan 200 gram tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya saya masukkan secara bertahap. Untuk tepung tapiokanya boleh dirasa, jika terlalu padat boleh dikurangi sedikit tepung tapiokanya, atau jika terlalu lembek boleh ditambah sedikit tepung tapiokanya ya. Kita aduk hingga semua adonannya ini benar-benar tercampur merata seperti ini.
Jika tekstur adonannya sudah pas seperti ini sudah siap dimasak. Selanjutnya kita akan olesi permukaan saring panci kukusan dengan minyak supaya nanti tidak menempel. Ini sudah saya susun secukupnya kentang yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Setelah itu kita akan isi tahu coklat atau tahu kuningnya dengan adonan siomay-nya tadi. Supaya ada motifnya, boleh ditarik-tarik menggunakan garpu seperti ini ya. Kita isi secukupnya saja sesuai selera. Kalau mau isiannya banyak, boleh diisi yang cukup banyak ya. Ini ditarik-tarik menggunakan garpu seperti ini supaya ada motif-motif garisnya. Nah, untuk membentuk siomaynya cukup menggunakan 2 sendok seperti ini ya. Karena ini tadi saya menggunakan paha ayam juga, jadi ini adonan siomaynya ini sudah berbentuk keriting seperti ini, jadi dia tidak terlalu halus. Kita susun per 1 sendok makan adonan siomaynya hingga panci kukusannya penuh. Jika sudah, ini akan kita kukus lebih kurang 30 menit atau sampai matang. Selanjutnya siapkan panci kukusan yang lain dan saringan panci kukusannya jangan lupa diolesi minyak. Kita ambil pare dan beri isian adonan siomay secukupnya. Ini saya bolak-balik ya, atas dan bawah saya beri isian supaya isiannya penuh atau full. Supaya bermotif, ini saya garis-garis menggunakan garpu seperti ini juga ya. Kita susun di panci kukusan, kita lakukan hal yang sama hingga selesai pada semua parenya. Ini saya cukup menggunakan 1 pare yang ukuran sedang. Jadi parenya ini saya mendapatkan 8 potong ya. Setelah itu kita susun juga kol atau kubis yang sudah kita gulung tadi. Dan ini akan kita kukus juga lebih kurang 20 menit atau sampai matang ya. Nah, ini dia siomaynya sudah matang. Tadi sisa semua adonannya sudah saya kukus semua jadi banyak ya. Jadi isian siomaynya ini komplit, ada kentang, pare, tahu, kol, dan telur rebusnya juga. Ini sebagian siomaynya saya satukan di dalam 1 panci ya. Sisanya saya simpan dulu di wadah yang lain. Selanjutnya kita akan membuat kuahnya. Di sini saya sudah siapkan 200 gram kentang yang sudah dikukus hingga empuk. Setelah itu kentangnya ini akan kita haluskan hingga benar-benar halus. Jika sudah, ini kentangnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Di dalam blender kita masukkan 10 bawang merah, 5 bawang putih, dan 8 cabai merah keriting. Saya tambahkan juga 8 cabai rawit merah. Tambahkan sedikit air dan kita akan blender hingga halus. Untuk takaran cabenya boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya di bekas blender yang tadi kita akan haluskan 200 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Untuk menghaluskannya bebas, boleh di blender ataupun diulek. Setelah itu panaskan secukupnya minyak, kita tumis bumbu halusnya tadi. Kita tumis hingga harum dan matang. Jika bumbu halusnya sudah matang dan mengeluarkan minyak seperti ini, selanjutnya kita masukkan 5 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Tambahkan juga 75 gram gula merah yang sudah diiris. Masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan juga kentang yang sudah dihaluskan. Kita aduk sebentar hingga semua bumbu atau semua bahannya tercampur. Selanjutnya kita akan tambahkan air. Saya menggunakan 500 hingga 700 ml air, bisa disesuaikan takaran airnya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk takaran garam dan gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera, nanti boleh dicicip rasanya. Kita masak hingga kuahnya mengental, menyusut dan mengeluarkan minyak.
Nah, jika kuahnya sudah mengental dan mengeluarkan minyak seperti ini, kita akan masukkan larutan air asam jawa lebih kurang 1-2 sendok makan. Boleh dicicip rasanya, jika ada rasa yang kurang pas boleh ditambahkan asam jawa, garam atau gulanya. Ini karena saya cicip tadi rasanya kurang pas, saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir dan air asam jawanya. Saya tambahkan juga dengan sedikit garam tadi ya. Pokoknya boleh dicicip hingga rasanya sesuai selera, sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini kuahnya sudah cukup, sudah mengental dan mengeluarkan minyak, rasanya sudah pas. Boleh kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Karena tadi kita menambahkan kentang pada kuahnya ini, jadi tekstur kuahnya ini kental dan lembut, enak banget ya. Selain untuk pendamping siomay, sambal kacangnya ini juga cocok untuk menjadi pendamping makanan lainnya seperti gorengan, batagor, ataupun makanan yang lainnya. Tinggal ditambahkan sedikit kecap dan sambal saat penyajiannya ya. Ini sih saya tata siomaynya dan kita siram kembali dengan sambal kacangnya. Beri perasan jeruk limau, sambal, kecap, dan taburan bawang goreng. Wah, ini mantep banget siomaynya ya. Insya Allah ini nggak kalah enak yang dijual di luaran. Ayamnya berasa, tekstur siomaynya itu empuk lembut tapi kenyal, enak banget. Insya Allah resep ini anti gagal, rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, terima kasih, selamat menonton, semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.